Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di sesi saya, di kelas saya, kelas literasi, kelasnya pustakawan. Saya Clara Nebango, pustakawan dari UI. Pagi ini saya ingin sharing tentang bagaimana menulis efektif. Karena dalam penulisan ilmiah, eh, seringkali saya sebagai sering mengedit, kemudian atau jadi penguji kadang-kadang ya, itu sering sekali menemukan teks atau tulisan-tulisan yang dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tidak efektif. Kalimat efektif ini apa sih? Gitu. Sebetulnya kalimat efektif itu ya simpel ya, ada subjek, predikat, objek. Gitu. Cuman kadang-kadang kesulitan mahasiswa atau penulis biasanya dia menyambung kalimat yang satu ke kalimat yang berikutnya sehingga terlalu banyak menggunakan kata sambung yang dan pun pokoknya macam-macam. Nah itu menjadi tidak efektif. Gitu. Jadi ini saya kasih contoh ya bagaimana saya mengedit tulisan mahasiswa menjadi lebih efektif. Ingat ya, ketika kita mengedit sebuah tulisan, kita nggak bisa mengubah artinya. Jadi artinya tidak boleh berubah. Hanya kalimatnya aja yang dibenerin supaya lebih enak dibaca. Nah ini misalnya teksnya dia adalah ini ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada dua tulisan. Ada, satu ya, yang muncul di layar satu apa dua ya. Jadi ini, misalnya ini, jadi teksnya dia adalah seperti ini ya. Ini bab 1, latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu unsur dalam kehidupan manusia yang dapat menentukan kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Hal ini tergambar dari penjelasan Jastrow dalam kurung 82 yang mengatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan sosial, keuangan, rekreasi, hiburan, dan seterusnya. Nah, ini kalimat ini, jadi sebetulnya si penulis ingin menyatakan bahwa kesehatan itu salah satu unsur penting. Gitu ya. Kenapa disebut unsur penting? Karena lalu dia merujuk kepada pendapat seseorang itu namanya Jastrow yang menyatakan tentang itu. Nah, kalau saya sebagai editor, maka saya edit kalimat ini menjadi seperti ini. Jadi yang saya tanda ini, yang saya coret adalah kalimat-kalimat yang menurut saya tidak penting, sedangkan itu yang warna merah, sedangkan yang warna biru adalah yang saya sarankan digunakan. Jadi saya edit begini, nanti bandingkan ya, bandingkan lebih enak mana bacanya, yang diedit atau yang aslinya. Begini, saya edit menjadi kesehatan merupakan salah satu unsur penting. Saya tambahkan pentingnya ya dalam kehidupan manusia yang dapat menentukan kesejahteraannya. Maksud, kalau di sini tadi kan disebutnya kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Jadi kata manusia itu muncul, mohon maaf buka kacamata dulu ya. Jadi kata manusia itu muncul dua kali nih dalam satu kalimat pendek ini, itu nggak efektif ya. Jadi saya pakai kata penggantinya nya gitu. Walaupun sebetulnya kalau saya yang bikin awal kalimat ini kalimatnya agak janggal, tapi ya masih bisa diterima lah gitu ya. Soal gaya. Gitu. Nah, kenapa saya nggak ngerubah total? Karena sebagai editor kita nggak bisa merubah total kalimatnya, hanya memperbaiki. Kemudian hal ini tergambar dari penjelasan Jastrow yang menyatakan oke, sampai sini oke ya. Kemudian kita ke paragraf berikutnya. Jadi ini saya ganti, ini coret total ya, coret total. Jadi yang dipakai ini, gitu.
Kemudian yang kedua, perihal kesehatan juga terdapat dalam konteks negara Republik Indonesia, di mana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 bla 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 bla. Nah, ini kalimat agak lumayan rumit juga ini ya. Tapi itu tadi sebagai editor saya hanya bisa memperbaiki saja. Maka saya ubah menjadi seperti ini. Saya ubah menjadi ya, kalimat ini menjadi seperti ini. Perihal kesehatan juga terdapat dalam konteks negara Republik Indonesia. Jadi maksudnya dia, si penulis ini ya, saking pentingnya kesehatan ini, negara Republik Indonesia sendiri juga mengatur perihal kesehatan ini dan menuangkannya dalam undang-undang. Itu maksudnya dia. Jadi saya ubah gini supaya lebih enak dibaca. Perihal kesehatan juga terdapat dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan. Titik. Sampai di sini titik. Ini kan kalau ini kan dia satu kalimat nih panjang. Gitu. Kita putus di sini sampai ini supaya lebih enak bacanya. Kemudian dimulai lagi. Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, bla bla bla, dan seterusnya. Titik lagi titik sampai di sini. Nah, dia buat sini. Ini menandakan bahwa untuk memiliki hidup ini maksudnya dia ini loh, apa namanya, undang-undang ini, ya. Nah, sebetulnya tanpa menyebutkan ini, kita udah jelas yang sedang kita bahas kan pasal ini, undang-undang ini. Maka saya lebih memilih pakai gini. Artinya ya, untuk memiliki hidup produktif, maka setiap warga negara perlu memperhatikan unsur fisik, psikis, dan sosial. Ya. Nah, jadi ya buat saya dengan kalimat ini lebih enak bacanya. Nah, kemudian kita ke paragraf berikutnya. Kesehatan sendiri menyangkut aspek fisik dan psikis. ULPA 2018 mengatakan bla 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 bla. Nah, ini kata sendiri ini sebetulnya nggak penting di sini. Karena tanpa kata ini pun kalimat ini artinya tidak akan berubah. Tapi begitu dikasih kata sendiri itu malah jadi kayak aneh. Gitu. Kesehatan sendiri gitu. Emang ada kesehatan yang lain kan enggak kan? Jadi saya lebih memilih buat kesehatan menyangkut aspek fisik dan psikis. Jadi saya coret ini nih. Kemudian dalam Riskesdas, nah ini ya mahasiswa seringkali membuat kekeliruan yang sepele dan dalam hal tiba-tiba muncul singkatan. Padahal singkatan ini belum pernah dimunculkan di kalimat sebelumnya. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau Anda menggunakan singkatan, misalnya di tulisan Anda, pastikan singkatan itu sudah disinggung di atas. Jadi nggak muncul begitu aja. Malah kadang-kadang gini, jadi Riskesda ini kan riset kesehatan dasar, maka ini saya rubah seperti ini. Paragraf ini saya rubah menjadi seperti ini. Kesehatan menyangkut aspek fisik dan psikis, vulva, titik-titik, dan seterusnya. Ya. Namun masalah kesehatan sendiri di Indonesia masih kurang diperhatikan baik oleh pemerintah. Dalam riset kesehatan dasar, dalam kurung Riskesdas, nah gitu. Jadi untuk selanjutnya baru kita boleh menggunakan kata Riskesdas ini tanpa dipanjangin, karena kita sudah menyebutkannya di awal. Malah kadang-kadang ada penulis yang gini, selanjutnya disebut Riskesdas gitu. Itu untuk menekankan bahwa di paragraf-paragraf berikutnya dia akan menggunakan istilah itu. Jadi saya rubah menjadi dalam riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013 dan seterusnya. Kemudian mengutip ya, ini kan dia buat gitu. Memang ada sih, ada yang HLM, ada P, maksudnya page itu tapi di mengutip kalau apa ya yang lebih enak, yang lebih apa ya enak dilihat dan memang sesuai dengan style yang Anda pakai sih kalau
lebih enak sih begini gitu. Jadi dalam Riskesdas Baba, jadi dalam kurung 2003.2.125. Titik 2 itu dia menyatakan page-nya gitu. Nah, halaman ini perlu nggak sih setiap ini? Jadi halaman itu kita cantumkan kalau kalimat ini benar-benar kita kutip dari halaman ini dan utuh, tidak. Jadi kan bisa jadi kita misalnya nih baca satu buku ya, kemudian kita terinspirasi dong dari buku ini, ada ide-ide yang kita tuliskan di tulisan kita, tapi tidak persis seperti kalimat di buku itu gitu. Nah, itu nggak perlu dibuat page berapa gitu. Jadi tapi buku itu dicantumkan di daftar pustaka sebagai bahan rujukan aja. Nah, jadi paragraf ini saya rubah menjadi seperti ini. Kemudian next ini ya, depresi merupakan, nah ini sebetulnya apa ya, kalimat ini di atas kan dia berbicara tentang kesehatan ya. Kemudian mulai disinggung soal gangguan gangguan kejiwaan ya, gangguan kejiwaan tentu salah satunya adalah depresi gitu kan. Jadi dari sini dia lompat ke langsung depresi merupakan salah satu masalah kejiwaan. Ini sebetulnya kalau saya sebagai editor saya sarankan ada satu kalimat dulu nih yang bisa menyambungkan ke depresi ini gitu. Ini sih sudah bisa lah gitu. Jadi depresi. Jadi mungkin kalimatnya akan lebih efektif ini. Salah satu gangguan kejiwaan yang lazim ditemukan di masyarakat adalah depresi. Nah, gitu loh. Jadi dia nyambung dia dari paragraf ini ke sini, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk bagaimana sih membuat kalimat-kalimat efektif. Sepertinya bagi banyak orang ini lumayan sulit ya, karena kadang tuh kalau baca tulisan orang apa ya, cukup gregetan gitu. Maksudnya, tapi karena mungkin nggak biasa ya. Jadi ini saya koreksi menjadi seperti ini ya. Karena kita nggak mungkin bahas apa ya satu-satu ya. Jadi saya koreksi menjadi seperti itu. Jadi mengedit itu atau editor itu dia adalah memperbaiki kalimatnya, pilihan katanya, membuatnya menjadi kalimat-kalimat efektif, tapi tidak boleh mengubah arti dari kata itu. Nah, kadang-kadang memang kita kesulitan karena sebagai editor kita pengen ini mestinya nggak gini sih. Nah, itu dijadikan masukan biasanya kalau jadi nanti ada catatan atau note, tolong ini ada tambahan kalimat di sini, ada tambahan paragraf atau tambahan penjelasan dan seterusnya. Nah, itu kemudian yang hal-hal lain yang perlu dicatat adalah hindari menggunakan kata-kata depan atau kata sambung di awal kalimat, ya. Misalnya dalam, kecuali terpaksa sekali ya, sebetulnya gini, dalam riset kesehatan dasar, ini sebetulnya kata dalam ini bisa dihilangkan juga, gitu. Tapi harus ditambahin kalimat ini. Riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2013, menunjukkan misalnya, atau mengatakan bahwa, nah, gangguan jiwa bisa menimbulkan, nah, ini gimana dong ini? Nama ini bisa ditaruh ke belakang. Jadi ini juga sebetulnya kalau dia lebih dari satu maka Idiani Yunita ini et al aja, et al, lalu koma 2013. Nah ini kan jadi lebih enak. Jadi riset kesehatan dasar tahun 2013 mengatakan bahwa gangguan jiwa, nah gitu ya, bahwa gangguan jiwa menimbulkan beban bagi pemerintah. Lebih enak kan bacanya kan, bandingkan deh dengan yang di atas tadi. Nah, walaupun mungkin si pembaca sih tetap bisa nangkap, dia bisa nangkap artinya gitu, tapi kalimatnya
Artinya dengan kalimat yang tadi yang banyak kata sambung, yang kalau kurang efektif, mungkin pembaca tetap bisa nangkep gitu, tapi akan jauh lebih mudah diserap dan enak dibaca jika kalimatnya lebih efektif. Tuh. Nah, jadi mengedit tulisan itu kadang-kadang jauh lebih sulit daripada menulis. Saya kadang-kadang kalau menemukan tulisan yang benar-benar kacau banget, mendingan saya disuruh nulis ulang deh, gitu, daripada mengedit. Ya. Tapi dengan banyak berlatih, semakin sering menulis, kemudian semakin sering Anda sering baca beragam gaya tulisan, literatur, itu sebetulnya otomatis terbiasa sih. Jadi ini sendiri, ini kayaknya nggak enak deh kalimat ini deh. Ini kata ini kayaknya nggak penting deh. Walaupun tetap perlu ya, tetap perlu pengetahuan tentang ejaan gitu. Jadi kata-kata baku yang seperti apa. Gitu ceritanya ya. Nah, itu kalau tulisannya. Kalau di tulisan sehari-hari, misalnya status di sosmed, gitu perlu. Ya, kalau saya sih menulis dengan benar dan baik itu di mana-mana perlu gitu. Jadi walaupun nulis status di Facebook, ya usahakan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang benar gitu. Ya bolehlah bahasa sekarang itu bahasa prokem ya, prokem bahasa alay, tapi biasanya kan eh, dikasih semacam penanda, tanda kutipin lah atau apalah seperti itu. Karena kalau kita sudah terbiasa nulis dengan benar di keseharian, gitu, pasti ketika nulis serius juga tidak akan kesulitan. Gitu. Tapi kalau kita sendiri di keseharian juga nulisnya kadang-kadang bikin obat tanda tanya sampai 4 gitu atau titik banyak banget gitu, itu maksudnya apa gitu. Jadi satu titik dengan 3 titik itu bedanya apa coba? Kalau kalimatnya udah putus, udah selesai ya satu titik gitu. Tapi kalau kita buat banyak titik, itu seolah-olah ada kalimat, ada kata yang belum tuntas kan gitu loh. Jadi kayak soal isilah titik-titik di bawah ini seperti itu. Terus kalau tanda tanya tuh suka tuh baca ya di status-status. Tanda tanya sampai 3, sampai 5 gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya nanyanya itu sambil melotot gitu. Kan enggak juga. Apalagi kalau tanda suruh banyak banget ya. Seolah-olah menekankan, ini marah banget nih gitu. Enggak juga secara teks itu tanda seru 1 dengan 3 itu enggak ada bedanya. Nah, itu ya teman-teman sharing saya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nulis, tetap semangat ya, tetap semangat dan berlatihlah sesering mungkin, pasti Anda akan terbiasa. Terima kasih telah mendengarkan channel ini. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Thank you. Good morning.